Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pada tugas PJBL dengan judul Studi Filogenik Ikan Karang, genus Pseudochromis dan Pictyromis di perairan Indo-Pasifik. Nah, langsung saja untuk anggota kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Danik Indah Sukmawati, MPM terakhir 017. Yang kedua, Ines Mailida, MPM terakhir 027. Yang ketiga, Hanifah Ubaida, MPM terakhir 067. Dan yang terakhir, Khalifah Nurul Hidayah, MPM terakhir 110. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bibliografi, di mana kita ambil artikel dari Tuwindoko A. F. Wijayanti, DP, dan Ambarianto A. tahun 2013 tentang studi filogenik ikan karang genus Pseudochromis dan Pictyromis di perairan Indo-Pasifik, Buletin Oceanografi Maria 29-37. Di mana dari artikel ini terdapat permasalahan, yaitu Indo-Australia Archipelago IAA memiliki keanekaragaman beberapa spesies. IAA terletak di perairan Indo-Pasifik. Nah, perairan Indo-Pasifik ini merupakan salah satu tempat di dunia yang masih menyimpan spesimen yang belum teridentifikasi secara ilmiah, dan juga banyak kemungkinan ilmuwan menemukan spesies yang belum dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Nah, salah satu keanekaragaman tertinggi di perairan Indo-Pasifik ini adalah spesies ikan karang. Genus Pseudochromis dan Pictyromis merupakan spesies asli wilayah IAA. Spesies Pseudochromis litus pertama kali dijelaskan pada tahun 1998 melalui analisis 5 individu yang dikumpulkan dari Pulau Komodo dan Tuvalu Point di Indonesia. Dengan adanya perbedaan dalam morfologi dan tentang kedalaman beberapa individu Pelitus, diduga ada 5 ordo tambahan yang belum ditemukan. Spesies ini sementara disebut dengan Perutilus berdasarkan perbedaan morfologi yang tampak nyata. Nah, karakter morfologi yang telah lama digunakan ini dalam banyak bidang penelitian, salah satunya dimanfaatkan dalam bidang penelitian filogenetika. Nah, perkembangan penelitian filogenetika ini semakin tahun makin pesat, seperti halnya dengan teknik polymerase chain, kemudian ada teknik PCR dan sequencing DNA. Nah, filogenetika ini sendiri merupakan salah satu metode yang paling sering banyak digunakan dalam sistematika untuk memahami keanekaragaman makhluk hidup melalui rekonstruksi hubungan kekerabatan atau melalui PCR. Maka dari itu, peneliti ini ingin mengetahui hubungan kekerabatan antara genus ikan Pseudochromis dan Pictychromis di sebagian perairan Indo-Pasifik dengan melihat perbedaan kedalaman dan perbedaan warna. Yang selanjutnya yaitu ada urgensi atau alasan utama penelitian ini dilakukan. Nah, alasan utama yang mendasari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan genus antara ikan Pseudochromis dan Pictychromis di sebagian perairan Indo-Pasifik dengan melihat struktur filogenetiknya, yaitu melihat perbedaan kedalaman dan perbedaan warna. Yang selanjutnya yaitu ada metode yang dilakukan untuk menjawab permasalahan. Metode yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ikan karang dan analisis molekuler. Pada analisis molekuler ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan ekstraksi, kemudian yang kedua ada polymerase chain reaction atau PCR, kemudian yang ketiga ada elektroforesis, kemudian ada sequencing, dan yang terakhir yaitu ada analisis filogenetika. Poin berikutnya adalah poin E, yaitu teknik-teknik biologi molekuler yang digunakan dalam penelitian atau kajian yang dibahas dalam artikel. Nah, analisis molekuler ini melalui antara lain ekstraksi DNA,
polymerase chain reaction atau PCR, elektroforesis, sequencing, dan analisis filogenetik. Yang pertama adalah ekstraksi DNA. Ekstraksi ini dilakukan dengan menggunakan larutan Shell-X yang diawali dengan jaringan sampel ini diambil sebanyak kurang lebih 2 mm atau sebesar titik dengan menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam tub yang berisi larutan Shell-X. Nah, sebelum dan sesudah jaringan ini diambil, pinset ini dicelupkan ke dalam etanol dulu dengan konsentrasi 96% dan dibakar dengan api bunsen. Lalu, larutan Shell-X yang sudah diisi jaringan ini di-vortex dan disentrifug selama kurang lebih 20 detik. Kemudian dipanaskan dalam heat block dengan suhu 95 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Nah, setelah dipanaskan, tub kembali di-vortex dan disentrifug selama kurang lebih 20 detik. Larutan ekstraksi siap digunakan untuk amplifikasi. Nah, teknik yang kedua adalah polymerase chain reaction atau PCR. Metode PCR ini dilakukan pada semua sampel yang telah diekstraksi. Amplifikasi dilakukan sebanyak 38 siklus, yaitu yang pertama predenaturasi 80 derajat Celcius selama 10 detik dan 94 derajat Celcius selama 15 detik. Yang kedua denaturasi dengan suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik. Lalu lanjut annealing dengan suhu 48 derajat Celcius selama 30 detik, lalu extension dengan suhu 72 derajat Celcius selama 45 detik, lalu yang terakhir adalah post extension dengan suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, teknik yang ketiga adalah elektroforesis. Pembuatan 1% agarosa. 1 gram agarosa ini dimasukkan ke Erlenmeyer lalu ditambahkan 100 ml TAE 1 kali. Kemudian dipanaskan di dalam microwave. Jika sudah larut merata, lalu ditambahkan 4 liter ETBR. Nah, gel agarosa ini lalu dituangkan di cetakan yang sudah dipasang sisir pembuat sumur dan didiamkan selama 30 menit. Mesin yang dipasang pada voltase 200 volt dan arus 400 mA selama 15 menit. Nah, setelah selesai, gel ini diletakkan pada box UV, selanjutnya lampu UV akan dinyalakan. Dan terakhir, gel difoto, setelah itu gel dibuang ke dalam box pembuangan gel yang telah disiapkan. Nah, sampel positif yang mengandung DNA dapat dilihat dengan adanya pita terang pada gel. Lalu teknik yang keempat adalah sequencing. Produk PCR yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan proses sequencing lalu dikirim ke laboratorium UC Berkeley DNA Sequencing Facility untuk dilakukan proses sequencing DNA. Lalu, teknik yang kelima adalah analisis filogenetik. Pohon filogenetik ini diproses menggunakan software Mega 5.1 untuk locus control region digunakan model Hasegawa-Kishino-Yano atau HKY dan model Generalized Time Reversible atau GTR untuk locus 16S. Nah, analisa dan penyusunan pohon filogenetik ini dilakukan dengan metode maximum likelihood. Oke, selanjutnya adalah hasil yang dikemukakan dalam artikel. Nah, apabila dilihat dari data tersebut, maka perbedaan kedalaman dalam suatu spesies itu tidak terlalu signifikan sebagai petunjuk dalam menentukan spesies baru. Perbedaan kedalaman pada ikan genus Pseudocormis tidak berpengaruh terhadap variasi genetik dari ikan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari jarak genetiknya yang tidak lebih dari 11%. Akan tetapi, adanya sedikit perbedaan warna menunjukkan adaptasi lingkungan ikan tersebut pada habitatnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan filogenetik ikan Pseudocormis dan Pichticormis terbagi dalam 5 clade dengan jarak genetik terdekat 0% dan jarak genetik terjauh 16,6%. Nah, perbedaan kedalaman dan warna pada ikan tersebut tidak terlalu signifikan sebagai petunjuk dalam menentukan spesies baru.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.